Pernah dengar politik identitas? Pernah. Boleh dijelasin sedikit? Setauku, politik identitas itu menggunakan identitas diri, seperti ras, agama, maupun etnis, untuk menggait banyak pendukung. Nah, biasanya ini banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik. Adalah suatu politik yang mengedepankan kepentingan anggota dari suatu kelompok karena persamaan. Jadi atas dasar persamaan yang mereka punyai, baik identitas maupun karakteristik. Ada nggak tokoh politik atau kasus yang kamu tahu terkait politik identitas? Barack Obama. Jadi beliau itu kan merepresentasikan ras kulit hitam di Amerika Serikat. Dan awalnya itu sempat ditentang juga sama banyak rakyat ketika beliau mencalonkan diri sebagai presiden di Amerika Serikat. Nah, namun gagasan yang disampaikan oleh Barack Obama ini bisa menggayat hati rakyat, terutama kaum kulit hitam di Amerika Serikat. Bu Risma. Kenapa Bu Risma? Karena banyak sekali masyarakat Surabaya yang mencintai dan menyayangi Bu Risma. Hal itu dapat kita lihat pada saat dia terpilih menjadi Menteri Sosial. Banyak sekali masyarakat Surabaya yang merasa kehilangan dan ingin sekali sosok Bu Risma kembali memimpin menjadi wali kota di Surabaya. Yang aku tahu itu Partai Umat, jadi mereka adalah partai politik yang mengusung agama Islam sebagai politik identitas mereka. Nah, menurut mereka menggunakan identitas Islam ini bisa menjadi strategi yang baik untuk bisa memenangkan pemilu 2024. Bisa sebutin nggak positif dan negatifnya dari sudut pandang kamu? Kalau sisi positifnya sih mungkin aktor politik bisa mendapatkan dukungan dari rakyat yang berlatar belakang sama dengan dirinya, lalu juga bisa menambah solidaritas atau kesetiaan dari identitas yang dimiliki. Contohnya, aku sebagai orang Batak ingin memilih aktor politik yang juga orang Batak. Nah, itu sebagai tanda solidaritas atau setia kawan. Ada beberapa sisi negatifnya. Yang pertama itu voters lebih memperhatikan latar belakang ketimbang visi misi dan tujuan mereka yang sebetulnya itu lebih penting sebagai seorang pemimpin gitu. Lalu yang kedua, menimbulkan upaya untuk pembentukan kelompok tertentu. Terus yang ketiga, rasa bangga yang berlebihan terhadap identitas mereka sendiri. Nah, ini kan bisa menimbulkan fanatisme atau mungkin etnosentrisme. Menurutmu, politik identitas itu sebenarnya boleh dilakukan atau tidak? Boleh-boleh aja sih, karena setiap orang itu pasti memiliki keinginan untuk mempertahankan atau membela identitas mereka. Jadi nggak ada salahnya juga buat memperkenalkan identitas diri kepada masyarakat. Tidak, menurut aku sih, aku nggak setuju ya sama politik identitas yang keliru lebih tepatnya. Karena jatuhnya terlalu bias dan memihak, padahal mungkin masih ada aspek-aspek lain yang bisa dinilai, yang bisa menjadi tolak ukur juga gitu. Karena mereka pasti punya value dan lain-lainnya yang lebih pantas lah untuk dipertimbangkan. Boleh banget, karena seorang politikus itu juga ingin menunjukkan identitasnya di depan masyarakat agar masyarakat tuh dapat melihat citranya dia itu baik atau buruk. Menurutmu, apakah politik identitas yang dilakukan tokoh politik dapat mempengaruhi keutuhan NKRI? Pasti, karena masyarakat itu jadi terkotak-kotakan dan juga akhirnya menjadi senjata yang menghancurkan bangsa kita sendiri. Selama masyarakat bisa memahami perbedaan identitas yang ada dan bisa bersikap toleransi akan hal itu, aku rasa keutuhan NKRI bisa tetap terjaga. Jadi semua itu kembali lagi, politik identitas itu kan sebuah strategi yang digunakan oleh aktor politik. Jadi kita sebagai voters juga harus bijak dalam memberikan dukungan kepada aktor politik yang berlatar belakang sama dengan kita. Contohnya dengan tidak menjatuhkan aktor politik yang memiliki perbedaan identitas dengan kita, ataupun kita menganggap aktor politik yang kita dukung ini lebih baik daripada kandidat politik lainnya. Politik itu Penuh dengan logika. Salah satu logika yang dimilikinya Adalah kompromi. Politik identitas dan identitas politik adalah dua istilah pemaknaannya berbeda tetapi saling terkait. Penting untuk mengelola konflik dan kesenjangan politik yang muncul akibat perbedaan dua hal tersebut dengan seimbang dan melalui pertimbangan agar tidak digunakan dengan keliru.